Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Tri Aprila, NPM 190319143. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset, dan Financial Leverage terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Selanjutnya di sini ada table of content. Ada 6 pokok pembahasan dimulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Masuk pada latar belakang masalah. Jadi, jika suatu perusahaan ingin mempertahankan dan mengembangkan perusahaannya, dibutuhkan tambahan modal. Salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal yaitu dengan melakukan go public di Bursa Efek Indonesia. Go public atau bisa disebut juga dengan initial public offering. Nah, pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau go public ini, biasanya terjadi dua fenomena, yaitu fenomena underpricing dan overpricing. Pada data tahun 2019 sampai 2021, jumlah perusahaan yang melakukan inisial public offering yaitu sebanyak 55 perusahaan, 51 perusahaan, dan 53 perusahaan. Sedangkan di perusahaan yang mengalami underpricing yaitu sebesar 22 perusahaan, 25 perusahaan, dan 25 perusahaan. Jadi hampir 50% perusahaan mengalami fenomena underpricing. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena underpricing yaitu ukuran perusahaan, return on asset suatu perusahaan, dan financial leverage suatu perusahaan. Selanjutnya, masuk pada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh return on asset terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Yang ketiga, bagaimana pengaruh financial leverage terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, dan financial leverage terhadap underpricing saham secara simultan pada perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Selanjutnya didapatkan kerangka berpikir sebagai berikut dan hipotesis sebagai berikut. Lalu di sini ada penelitian. Yang pertama jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan yang melakukan initial public offering pada tahun 2019 sampai 2021. Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan yang melakukan IPO dan mengalami underpricing pada tahun 2019 sampai 2021. Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber yang didapatkan dan ini yaitu dari website-website resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia, serta jenis teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel. Di sini ada pemilihan model regresi data panel. Yang pertama dilakukan yaitu uji Chow dengan menghasilkan nilai variable value yaitu sebesar 0,0322 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi terbaik pada uji Chow yaitu menggunakan fixed effect model. Selanjutnya di sini ada uji Hausman. Uji Hausman ini menghasilkan nilai variable value yaitu sebesar 0,5410 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang terpilih yaitu random effect model. Dikarenakan hasil uji Chow dan uji Hausman-nya itu tidak konsisten, maka dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier dengan nilai cross section yaitu sebesar 0,0002. Kecil dari 0,05, maka model regresi data panel yang terpilih yaitu menggunakan random effect model. Dilakukan uji asumsi klasik pada uji normalitas berdistribusi normal, uji autokorelasi tidak terjadi autokorelasi, uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas tidak terjadi multikolineritas. Maka dapat disimpulkan data lolos uji asumsi klasik. Selanjutnya di sini ada uji simultan atau uji F dengan nilai probabilitas F statistiknya sebesar 0,508682. Artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, return on asset, dan financial leverage tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap underpricing saham. Selanjutnya di sini ada uji parsial atau uji T
dengan F-size atau ukuran perusahaan menghasilkan nilai probabilitas 0,1521 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak signifikan. Pada return on asset dengan nilai probabilitas 0,6132 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak signifikan. Dan pada financial leverage yang diproyeksikan menggunakan debt equity ratio menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,8155 lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan. Selanjutnya di sini ada uji koefisien determinasi dengan nilai Aegis R square sebesar 0,00005, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan, return on asset, dan financial leverage hanya berpengaruh 0,005% terhadap underpricing saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji F atau uji simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, return on asset, dan financial leverage tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap underpricing. Selanjutnya, pada uji T atau uji parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap underpricing. Return on asset secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap underpricing. Dan yang terakhir, financial leverage bahkan perhitungan debt equity ratio secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap underpricing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.